Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Merisa dari Miresal Art and Fashion Course. Kali ini di MIC volume keempat, yaitu bustier making, kita akan share tentang tips and trick bagaimana membuat bustier yang baik, yang bagus, yang looksnya oke, dan tentunya nyaman untuk digunakan. Tips yang pertama adalah kita harus mengukur kontrol dari bustiernya serta melakukan fitting and contouring. Nah teman-teman, tentunya kalau teman-teman yang mengikuti Miresal sudah lama gitu ya, atau juga sudah subscribe YouTube kita dan sering lihat video kita sering sharing tentang apa sih fitting and contouring itu ya. Kemudian kita juga mesti memperhatikan tentang bagaimana pembuatan bustier itu bisa mengerti dari proporsi tubuhnya si klien kita. Itu sangat penting sekali, karena kalau kita perhatikan body types-nya orang, cewek ya, itu kan berbeda-beda. Body types-nya ada yang mungkin dia itu apple, jadi bukan gendut ya, tapi perutnya itu agak lebih gede gitu loh, maksudnya daripada pinggulnya. Tapi tidak berarti dia harus gendut ya, tidak seperti itu. Tapi secara pinggang dan pinggulnya itu mungkin ukurannya hampir sama gitu. Nah ada yang bentuknya malah pear, nah pinggulnya besar, pinggangnya kecil gitu. Jadi mungkin kayak kalau menggunakan celana fit gitu nggak cocok gitu loh, jadi kayak kelihatan bokongnya gede banget gitu ya. Nah dari situ kita lihat, oh ternyata bentuknya tubuh perempuan tuh sangat bervariasi ya. Kita harus tahu itu dulu. Nah dari variasi tubuh yang berbeda-beda ini, waktu kita membuat bustier tentunya akan membuat kita ini bingung ya. Misalnya gini, dadanya ada yang kecil, ada yang besar, kemudian ada yang pinggangnya kecil, pinggangnya besar. Nah di sini bisa menjadi kayak kesulitan kita waktu kita membuat polanya sama mengepaskan ke tubuhnya, karena bustier itu kan secara proporsi dia harus pas badan ya, tidak boleh longgar, karena bustier itu seperti penopang. Jadi kalau nanti kita akan share tentang tips and trick berikutnya tentang kayak kebaya, cocktail dress ya, dia bustier ini adalah penopang dari tubuh itu sendiri gitu. Jadi saat kita membuat bustier yang tepat, itu pola itu adalah hal yang sangat penting sekali. Jadi kita harus membuat pola secara tepat. Nah, bagaimana membuat pola secara tepat? Yang pertama tentu kita harus mengikuti bagaimana kontrol dari setiap ukuran itu secara benar. Misalnya kita membuat bustier, kita mengukur dada ya, itu hal yang krusial ya, dada, pinggang. Nah, kita harus mengukur juga bagian area atas dada, bagian bawah dada, bagian tengah pinggang, bagian atas pinggang, bagian bawah pinggang, atas pinggul ya. Itu secara ukuran itu kita harus ukur satu persatu gitu. Kemudian kita juga harus lihat proporsinya dia, si klien kita ataupun pemakainya, itu ukuran tubuhnya proporsional atau mungkin agak bungkuk. Nah itu kita harus perhatikan satu persatu. Dari situ kita bisa melihat, oh oke, dengan proporsi tubuh dia seperti ini, maka kita harus mengukur setiap bagiannya itu secara tepat ya. Kemudian kita paskan lagi di pola yang kita buat. Yang berikutnya adalah kita harus memperhatikan tentang fitting and contouring. Nah fitting and contouring ini adalah hal yang mungkin kalau teman-teman yang nggak pernah lihat polanya Miresal mungkin bingung apa itu fitting and contouring gitu ya. Tapi di pola Miresal sendiri itu adalah poin yang membuat kita itu bisa pas badan tanpa perlu fitting berulang-ulang gitu. Jadi kalau anggapannya ini, kadang-kadang kan kalau kita bikin bustier ya, atau baju pas badan aja deh, kadang kita harus fitting berulang kali. Kenapa? Karena untuk pas di badan itu, seperti saya tadi bilang ya, tubuh perempuan itu sangat bervariasi gitu. Bagian dada, bagian pinggang, pinggul, kita tuh memiliki lekukan. Nah lekukan-lekukan ini yang harus kita cubit gitu. Jadi anggapannya di pola yang kita buat itu kita harus cubit dia itu posisinya di mana, yaitu ya pastinya di dada, di bawah dada, di area pinggang. Maka itu ada yang istilahnya kupnat ya, atau dart. Itu sebenarnya adalah cara mencubit juga. Jadi kita cubit di bagian badan, itu namanya kupnat. Nah fitting and contouring kita akan cubit dia di area dada.
Sehingga waktu pembuatan bustier itu kita cubit-cubit di situ sehingga bisa pas nempel. Karena kan kita anggap aja bikin baju ya, dicubit dulu nih supaya dia bisa kepas badan gitu ya. Nah, dari situ fitting and contouringnya harus tepat. Nah, tentunya di MEC kita akan ajarkan secara detail bagaimana pembuatan fitting and contouring dengan tepat gitu. Oke, tadi tips yang pertama. Yang kedua, kita akan memberikan tips bagaimana untuk membuat bustier yang baik. Tentunya kita harus mengerti tentang pecah pola. Ya, pecah pola itu adalah hal yang sangat krusial di dalam fashion. Anggapannya gini, kita punya desain yang bagus, menarik, cantik, ya. Tapi kita bikin pecah polanya salah atau asal-asalan, hasil tidak akan secantik yang kita harapkan. Karena dengan pecah pola yang baik itu, kita bisa membuat posisi-posisi jahitan itu secara presisi gitu ya. Kalau misalnya polanya miring, melenceng, ukurannya tidak tepat, nah itu bisa membuat jahitan antar tiap potongan pola itu juga hasilnya tidak bagus. Makanya pernah dengar kayak istilah jahitan yang melintir, kemudian jahitan yang kayak berkerut-kerut. Nah itu kenapa bisa terjadi sebetulnya? Salah satunya bisa jadi karena kesalahan pola. Nah, jadi pecah pola itu adalah hal sangat penting. Nah, di bustier atau di corset kita membuat pecah pola itu ada banyak pilihan gitu. Mungkin kalau teman-teman perhatikan ya, ada bentuk-bentuk bustier yang dia itu potongannya di princess line, satu potongan saja di princess line. Ada yang dua potongan di princess line, jadi kayak tulangnya lebih banyak gitu. Ada yang malah itu dia ada cupnya, kemudian ada tulangnya itu di area badannya saja gitu. Ada yang kasih tulangnya dia hanya di badan tapi di samping tidak ada. Ada yang kasih di samping itu ada gitu. Jadi begitu bervariasi potongan-potongan polanya, tergantung dari kita kepengennya itu. Pertama, mau tulangnya berapa banyak? Ya, itu mempengaruhi dari ininya kita sih, kekokohan ya. Jadi kita terlihat lebih kaku, terlihat lebih tegak itu kalau tulangnya lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari desainnya sendiri, potongan-potongan yang mau kita gunakan. Seperti misalnya, potongannya mau princess line atau mau potongannya itu ada cupnya misalnya. Jadi cupnya terlihat dari luar. Itu pastinya akan membuat desain berbeda, potongannya polanya juga berbeda. Nah, kayak gitu. Jadi kalian harus memperhatikan sekali tentang pecah polanya itu. Tips yang ketiga dari pembuatan bustier. Kalau tadi kita sudah ngomong tentang pecah pola. Nah, kalau teman-teman perhatikan, banyak sekali pembuatan bustier menggunakan draping. Nah, jadi draping itu juga bisa menjadi salah satu alternatif bagi kita untuk membuat bustier yang bagus. Kenapa seperti itu? Karena draping itu kita akan membuat pola dan potongan-potongan pola itu langsung di tubuh. Kalau teman-teman perhatikan sebuah manekin gitu ya, atau dress form. Nah, di dress form itu kita akan pasang kain gitu ya, pasang kain, kita paskan ukurannya, kita gambar di sana, kemudian kita tentukan bagaimana potongannya di situ langsung. Nanti setelah itu kita bisa mencubit secara langsung, karena kan itu ada lekukan-lekukannya tuh, jadi kita bisa langsung cubit ya. Nah, itu bisa membuat kita memahami dan kita mengerti kalau cubitan-cubitan yang akan kita ambil itu bagus atau tidak posisinya. Nah, kemudian cubitan-cubitan yang kita ambil itu sudah pas belum ukurannya gitu. Itu bisa kita dapatkan kalau kita mengerti tentang draping. Jadi draping itu adalah yang sangat penting kalau kita sudah mau masuk ke level intermediate atau advance. Karena kan bustier itu sebetulnya memang bisa dikategorikan level intermediate. Dia ini sedikit lebih rumit daripada basic. Kenapa kok rumit ya? Karena inilah bisa kita bayangkan bustier ini fondasi loh gitu. Kalau fondasi berarti kita tuh harus membuat tuh kayak semacam kita tuh membuat baju tapi bentuknya bentuk tubuh manusia. Betul-betul persis seperti bentuk tubuh manusia. Kalau kita bikin baju basic, baju itu kan jatuh ya, sehingga tidak harus pas nempel ke tubuh manusia. Sementara di sini harus nempel ke tubuh manusia dengan presisi, dengan pas, dan bahkan harus menopang. Nah, itu tadi. Nah, di sini teman-teman harus mengerti tentang draping, gitu. Yang keempat,
tips and trik tentang pembuatan bustier. Kita harus membuat potongan secara tepat. Ya, jadi tadi kita udah bikin pola nih. Terus kita kan mau masuk ke kain gitu ya. Nah, tentunya kita harus menempelkan potongan-potongan pola itu ke atas kain dengan tepat. Jadi posisi kainnya harus tepat nih. Jadi antara panjangnya atau lebarnya tuh jangan sampai salah ya. Kemudian juga jangan sampai miring, jadi kayak serong gitu kalian taruh gitu juga nggak baik. Nah, terus juga harus perhatikan tentang notch. Apa itu notch gitu? Notch itu adalah titik-titik atau penanda yang kalian berikan di posisi-posisi yang ingin kalian sambungkan. Jadi misal nih, kalian mau nyambungin antara bagian depan ya di bagian princess line. Nah, di princess line ini. Nah, kan biasanya kalau kita nggak bikin notch atau penanda, bisa penanda itu di mana? Misalnya penandanya di bagian bust point, dikasih notch gitu ya. Jadi kanan sama kiri dikasih notch. Kasih notch nih. Habis itu di bagian bawah, di bagian pinggang kita kasih notch kanan kiri. Sehingga waktu kita menyambungkan kedua pola itu tadi, di situ kita tidak sampai salah dan posisinya pas, tidak sampai kayak naik turun gitu. Jadi kalau naik turun polanya kan jelek, nanti bisa bagian pinggangnya nggak nyambung gitu, atau mungkin bagian dadanya bust point-nya nggak nyambung. Jadi di situ penting sekali untuk kita bisa memberikan tanda-tanda itu waktu kita melakukan proses cutting, waktu kita memindahkan pola ke kain supaya nanti bisa dijahit seperti itu. Tips yang terakhir yaitu tentang proses menjahit. Bustier harus dijahit dengan tepat karena untuk pembuatan bustier kita perlu menempelkan balen atau tulang ya. Jadi balen itu akan menjadi penopangnya kita supaya bisa terlihat lebih tegak, dan juga hasil dari bustier itu bisa lebih rapi, itu bisa diberikan balen. Nah, balen ada dua jenis, yaitu balen tusuk dan juga balen jahit. Ini tergantung dari kita lebih nyaman mana gitu, dari penggunanya juga lebih nyaman yang mana. Kalau tusuk kita harus membuat rumah ya dengan baik ya. Jadi ada rumah yang kita masukkan balen tusuk itu. Dan kalau balen jahit kita tinggal jahitkan saja balen itu di kampuh-kampuh dari setiap potongan pola yang ingin kita pasangin balen itu di mana saja, seperti itu. Jadi balen itu diperhatikan ya, jangan sampai salah cara jahitnya, kemudian juga jangan sampai salah penempatannya gitu ya. Misalnya kalian salah nempatin di resleting dikasih balen gitu ya, itu tentu nggak enak ya, jangan sampai dikasih kayak gitu. Jadi kalian harus perhatikan. Kemudian untuk teknik jahitnya, jadi supaya tidak saling menusuk gitu. Jadi kadang-kadang ini problem yang sering terjadi saat pembuatan bustier, waktu ada balennya itu bisa ada tertusuk atau merusak kain. Nah, itu kalau merusak kain tentu berisiko sekali, apalagi kok kainnya mahal ya. Waduh, kita tentu mikir banget kalau sampai kainnya itu rusak hanya karena balen gitu. Jadi perhatikan tentang bagaimana proses menjahit balen itu dengan tepat, kemudian juga menempelkan balen itu dengan tepat. Dan ini bisa kalian pelajari semuanya di MEC volume 4 Bustier Making. Nah, teman-teman, tentunya Bustier Making ini programnya singkat, hanya 5 video saja, namun merangkum semua pertanyaan kalian dan kegalauan kalian tentang bagaimana membuat bustier yang baik dan tepat. Nah, dari 5 tips yang sudah aku berikan tadi, ini semuanya akan dijelaskan secara lebih detail dan terperinci, serta dijelaskan tentang prosesnya satu persatu. Di situ ada dari video-video yang dari MEC volume 4 ini kayak gitu. Nah, tentu teman-teman ini penting sekali. Kenapa? Karena bustier adalah fondasi. Jadi nanti kalau kalian mau bikin baju-baju yang menggunakan fondasi dari bustier, misalnya kita membuat kebaya atau kita membuat cocktail dress yang nanti akan kita jelaskan di volume 5 dan volume 6 ya, tentang kebaya dan cocktail dress. Jadi teman-teman nantikan ya, kita akan sharing tips and trick how to make a good kebaya and cocktail dress gitu. Itu tentunya akan lebih menarik lagi karena ini levelnya lebih sweet lagi, tapi fondasinya ada di sini, di bustier ini, sehingga teman-teman nggak boleh lewatkan tentang bustier dulu terutama gitu. Oke teman-teman, kalau gitu segera order program ini. Kalian bisa belajar secara mandiri di rumah, mau dari manapun ya kalian berada, kalian stay, kalian bisa belajar. Kemudian kalian juga bisa mempelajari kapan saja, tidak terikat waktu, tidak terikat tempat. Nah,
segera ambil program MIC volume 4 ini dan dapatkan diskon khususnya yang kalian bisa order langsung via WA ataupun web.